Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Divanandra Rahmadani dengan NPM 06 2020 107 320. Di sini saya akan menjelaskan soal praktikum jaringan komputer modul yang pertama dan yang kedua. Di sini saya kebetulan mendapatkan soal modul dengan kode C. Untuk soal yang pertama, tentukan subnet, jumlah host valid, broadcast, dan range IP valid pada IP kelas C. Untuk soal yang nomor 2, install OS Ubuntu Server pada aplikasi VMware atau sejenisnya dan lakukan konfigurasi DHCP server virtual OS ke klien OS praktikan Windows. Untuk ketentuan yaitu IP yang digunakan pada soal nomor 1 tidak boleh sama dengan praktikan yang lain. Nomor 2, virtual OS digunakan sebagai router dan server, sedangkan OS Windows digunakan sebagai klien. Untuk soal yang nomor 3, IP yang digunakan pada soal nomor 2 menggunakan IP kalian pada soal nomor 1 dan menggunakan network adapter auto bridge. Langsung saja untuk soal yang nomor 1. Di sini saya menggunakan IP kelas C yaitu 192.168.10.0/27 dengan netmasknya 255.255.254. Untuk bilangan binarnya seperti ini. Jadi untuk menentukan jumlah subnet yang pertama yaitu 2 x di mana 2 ini didapat dari jumlah angka binarnya yaitu terdapat 1 dan 0. Jadi 2 hasilnya 4. Untuk yang selanjutnya yaitu jumlah host per subnet. Jumlah host per subnet yaitu rumusnya 2y min 2. Y ini didapat dari jumlah 0 pada netmask biner. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ya, berarti untuk jumlah host per subnet 2/5 dikurangi 2. Jadi untuk jumlah host per subnet yang valid adalah 30 host. Selanjutnya ada broadcast dan range IP. Ini rumusnya dari 256 dikurangi 224 yaitu 32. Jadi untuk setiap subnetnya adalah kelipatan 32. 0, 32, 64, 96, 128, 160 dan 224. Ini untuk subnet. Subnetnya diambil dari ini titik 0 belakangnya 32, 64, 96, 128, 160 dan 224. Dan untuk IP range-nya didapat dari IP subnet ditambah 1 jadi 192.168.10.1 dan broadcast-nya didapat dari subnet setelahnya dikurangi 1. 32 dikurangi 1. Itu seterusnya. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 2 yaitu di Ubuntu server.
Untuk settingannya yang pertama kita masuk kepada network, kita pastikan untuk networknya bridge adapter dan permission mode local. Langsung kita start. Di sini kita masuk kepada Ubuntu-nya. Kita masuk ke super user. Setelah itu kita masuk kepada settingan interface. Nah, di sini saya sudah men-setting IP-nya untuk IP Ubuntu-nya di sini 192.168.10.1 dengan netmask-nya sama seperti yang nomor 1 255.255.255.224 dengan networknya 192.168.10.0 dan gateway-nya 192.168.10.1. Setelah itu lanjut ke settingan DHCP-nya. Kita masuk yang selanjutnya etc default ESC DHCP server. Di sini kita mengisikan untuk nama interface-nya dengan INP0S3. Setelah itu kita masuk kepada dhcp.conf. Di sini untuk authoritative-nya dihilangkan untuk tanda pagarnya. Setelah itu kita mengisikan subnet untuk settingan DHCP-nya 192.168.10.0 dengan netmask 255.255.255.224 dengan range IP-nya 192.168.10.2 sampai 192.168.10.8. Setelah itu kita keluar, kita simpan. Setelahnya kita restart etc init DISC DHCP server restart. Nah, setelah kita restart
kita klik di menu tombol WiFi di sini. Kita klik disconnect untuk merefresh IP dari DHCP klien. Kita buka untuk networking adapternya, kita cek change adapter setting. Nah, di sini kita pastikan di sini keterangannya unidentified network. Setelah itu kita cek di CMD. Kita cek, kita ketikkan perintah ipconfig. Nah, untuk kita lihat untuk wireless LAN adapter wireless, sini dia sudah mendapatkan IP address sesuai request 10.2 dengan netmasknya 224. Untuk membuktikan klien dengan server terkoneksi, kita lakukan ping 192.168.10.1. Kita ping untuk servernya, IP server, dan berhasil tersambung. Kita sebaliknya uji di servernya, kita ping IP kliennya 192.168.10.2. Nah, berhasil. Jadi hasilnya IP klien dan IP server berhasil saling terkoneksi dengan sempurna. Oke, begitu saja untuk penjelasan saya di soal praktikum yang pertemuan pertama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.